kalian sudah digandeng nih sama YouTube, itu kayak kalian dikasih kepercayaan oleh YouTube kalau kalian itu mampu membuat karya. Salam sejahtera para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan motivasi, inspirasi, pencerahan, tutorial agar kalian mendapatkan kesuksesan yang berkah. Bahasan kita itu bahasan out of the box ya. Kita mempelajari ilmu-ilmu yang di luar nalar. Kenapa bisa di luar nalar? Ya karena ilmu itu kadang sangat sederhana sekali, sampai-sampai kok tidak ada kesinambungannya, tidak ada ketersambungannya dengan sesuatu yang diinginkan. Misalnya begini, kita menginginkan mendapatkan uang atau materi ya, tetapi tanpa bekerja, apakah itu bisa? Buktinya ada yang bisa ya. Kalau ada yang bisa berarti itu bisa, tetapi kan tidak semua. Nah, kita itu mencari gimana caranya itu sampai bisa ya, sampai ada seseorang yang bisa melakukan hal itu ya. Buktinya itu kemarin itu loh, ada seorang perempuan ya iseng-iseng beli teh merek tertentu warnanya hijau. Dia buka tutupnya dapat undian 300 juta. Dari mana itu? Nah, kita itu coba telaah, kita coba kaji. Kenapa hanya beberapa orang aja yang bisa? Ya, coba kita mau merumuskan itu. Makanya di channel Itemu Jika ini mudah-mudahan kita menemukan rumusan-rumusan itu yang bisa kalian bagikan juga ke teman-teman kalian, ke orang-orang sekitar kalian, supaya kehidupan mereka itu makin meningkat ya. Kan kita itu harus bahagia kalau teman-teman kita, lingkungan kita ya itu pada sukses semua. Karena kalau lingkungan kita pada sukses semua ya kita ikutan sukses ya. Teman-teman sekalian, ada orang yang tidak suka dengan kesuksesan orang lain. Kalau semuanya orang itu tidak sukses, ya bagaimana kalau kita punya usaha, siapa yang mau beli? Tetapi kalau kita dikelilingi orang-orang sukses, kalau kita punya usaha ataupun kita jualan sesuatu, itu kan pasti banyak orang yang akan membelinya. Nah itu teman-teman, kita saling berkesinambungan ya. Nah kita mau mempelajari ini, mempelajari sebuah pola. Ada pola di mana kenapa orang yang kaya itu makin kaya, sedangkan orang yang biasa-biasa saja itu makin lama makin menurun dan akhirnya drop out. Drop out itu sudah menyerah. Jadi begini, menyerah sama pasrah itu berbeda ya, karena ada ilmu yang bagaimana cara kita mendapatkan sesuatu keinginan kita atau mendapatkan materi yang besar adalah dengan pasrah, tetapi bukan menyerah ya. Menyerahnya itu kepada siapa? Menyerah kepada keterpurukan. Kalau menyerah kepada keterpurukan dan tidak mau melakukan usaha apa-apa, tidak ada andil dari kita untuk melakukan suatu aksi, yaitu namanya sudah menyerah kepada keterpurukan. Tetapi ini menyerah kepada alam semesta supaya ikut berkesinambungan membantu. Nah itu bagaimana? Yaitu pasrahnya adalah pasrah dalam perkembangan, pasrah dalam kebahagiaan, pasrah dalam energi-energi positif atau perwujudan energi positif. Ini contoh, ini bedanya orang-orang sukses dengan orang-orang yang hanya ingin sukses atau tidak pernah berusaha untuk meraih kesuksesan ya. Kalau orang sukses itu semuanya yang dia pikirkan itu positif, walaupun gelas pecah itu dibilang positif. Beda dengan orang-orang yang pemikirannya negatif. Orang-orang yang pemikirannya negatif, gelas pecah itu pertanda buruk. Ya semua istilahnya mendung itu pertanda buruk. Tetapi beda dengan orang-orang yang berenergi positif, yang berpandangan positif. Kalau ada gemuruh, wah ini kayaknya aku mau dapat rezeki. Ada gelas pecah, oh energi negatif telah pecah. Habis gini energi positif masuk. Ya, ada hujan lebat, ada banjir, oh ini energi keberlimpahan datang besar sekali sampai banjir. Kalau ada
petir keras sekali, ngomongnya malah alhamdulillah seperti itu. Jadi bedanya orang negatif sama orang positif itu dalam tata cara dia berpikir, dalam tata cara dia mengaplikasi sesuatu yang terjadi pada di sekitar dirinya, ya. Jadi kalau misalnya di sekitar dirinya itu terjadi kejadian-kejadian yang menyakitkan, kejadian-kejadian yang tidak nyaman, itu dia itu merubah pandangannya menjadi, oh ini pertanda ini mau ada kesuksesan, ini pertanda ini mau ada keberuntungan, seperti itu. Contoh ya, ini orang yang positif nih, orang sukses, dia itu apa namanya, tender bisnis itu kalah, ya. Tetapi dia tuh merasa kekalahan ini itu mungkin adalah ada kekalahan ini tuh hikmah, ya. Mungkin dia itu kalah itu ditunjukkan sesuatu kalau itu bukan yang terbaik buat dia, itu tender itu bukan yang terbaik buat dia, bener, ya. Akhirnya itu bener. Karena kalau dia menang dengan tender itu, mungkin dia nggak bisa mengerjakannya atau dia itu mendapatkan masalah. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi itu adalah pandangan orang yang sukses, ya. Dia itu selalu mengaplikasikan hal-hal positif dalam kesehariannya, ya. Mau itu dia kesandung nih, misalnya ini kesandung nih, orang sukses ini kesandung, das gitu, calon orang sukses. Aduh, wah, ini sepertinya pertanda ini aku bentar lagi dapat uang nih. Nah, seperti itu. Jadi dia itu padahal itu kesandung, tapi kalau orang negatif kesandung, waduh, aduh, uripku kok gini gitu, kesandung lah yang ini, menyakitkan lah. Nah, pada saat kalian mengaplikasikan sesuatu yang negatif pada keseharian kalian, itulah yang akan terjadi, ya. Itulah yang akan tertarik pada diri kalian. Tetapi pada saat kalian mengaplikasikan pikiran positif, apapun itu yang terjadi pada kalian, ya, misalnya nih tiba-tiba kalian kesandung atau kepleset atau apapun itu, kalian mengaplikasikannya sebagai tanda untuk mendapatkan sesuatu keberuntungan, dan itulah yang akan tertarik pada kalian, ya. Suatu keberuntungan akan terus berada di sekitar kalian. Jadi pemirsa YouTube semua, dimanapun kalian berada, di sini ada perbedaan, ya. Ada perbedaan pola pikir, ya. Pada saat pola pikir kita mengarah kepada sesuatu yang asumsi-asumsi negatif, yaitu yang akan tertarik pada kalian. Tetapi pada saat kalian terus berasumsi positif, walaupun itu kalian mengalami sesuatu yang bentuknya itu menyakitkan, ya, misalnya patah hati, kalah tender, ya, disabotase ini gini loh, kalian punya proyek kalian diambil teman kalian atau apalah itu yang membuat kalian itu sakit hati, yang membuat kalian itu jadi marah, yang membuat kalian itu merasakan ketidakadilan. Kalau kalian aplikasikan itu sebagai pertanda kalau kehidupan kalian itu selalu dirundung masalah, itulah yang akan tertarik. Tetapi kalau kalian mengambil hikmah dari apa yang saya lakukan ini, kenapa kok gagal ya? Nah, mungkin ini pertolongan. Ya, itu pertolongan. Kalau kalian misalnya berhasil mungkin mendapatkan tender tersebut dan gagal di tengah-tengah, atau ternyata tender tersebut itu ada masalah, ya, itu kan kalian terselamatkan. Jadi seperti itu teman-teman semua, para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada, cobalah kalian renungkan, ya. Semua itu ada timingnya. Kalian menginginkan sesuatu, misalnya menjadi YouTuber, mungkin kalian nggak menjadi YouTuber sekarang, mungkin kalian menjadi YouTuber itu mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi, ya, atau bisa juga sekarang. Tetapi kalian itu pasti akan diberikan solusi yang terbaik, ya, untuk menjadi YouTuber yang mungkin langgeng, ya, nggak hanya sekedar menjadi YouTuber anget-anget apa nama ayam. Nggak hanya sekedar menjadi YouTuber yang tidak profesional. Yang tidak profesional itu apa? Malas-malesan bikin konten, malas-malesan bikin video. Walaupun kita membuat video yang sederhana, ya nggak masalah. Tetapi kita itu kalau
apalagi sudah dimonetisasi ya, kita udah dimonetisasi, itu kalian itu punya tanggung jawab setor video ya, paling tidak sehari sekali. Wah, itu terserah mau ada yang nonton nggak ada yang nonton, tetapi kalian sudah digandeng nih sama YouTube, itu kayak kalian dikasih kepercayaan oleh YouTube kalau kalian itu mampu membuat karya ya, tinggal kalian ini aja mengerjakan setiap hari dan meningkatkan kualitasnya, meningkatkan mutunya, entah bagaimana itu terserah. Tapi seperti channel Itu Mujigae ini ya, saya berharap nanti itu juga akan terjadi peningkatan-peningkatan, entah apa juga yang nanti akan saya berikan kepada para pemirsa saya ya, para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Tetapi yang saya ingin lakukan sekarang adalah saya ingin sharing pengalaman-pengalaman untuk kalian itu bisa memiliki mental sukses. Karena yang saya lihat di sekitar saya itu kebanyakan orang selalu berpikir negatif, yang akhirnya dia itu akan menimbun energi-energi tersebut dan membuat dampak yang tidak baik untuk dirinya dan untuk ke lingkungan sekitarnya. Jadi bayangkan kalau di rumah kalian ini ya, di rumah kalian itu ada aja satu orang negatif, itu bisa nular kemana-mana. Satu orang negatif loh ya, 5 positif, ini ada 6 orang, 5 positif, 1 orang negatif, ini bisa nular ya. Kalau misalnya nular ke 4 orang, yang positif tinggal 2 ya, tinggal tunggu waktu aja jadi negatif juga ya. Tetapi kalau 5 yang 5 ini positif dan yang 1 negatif, tetapi yang positif ini kuat, yang negatif ini akan bisa menjadi positif. Tetapi kenapa kekuatan negatif itu kok begitu kuat? Kok positif ini kok tidak begitu kuat? Kenapa? Sebenarnya bukan kekuatan positif itu tidak kuat ya, tetapi seperti ini, kekuatan negatif ini frontal, dia melakukan sesuatu itu frontal. Tetapi kalau kekuatan negatif itu kekuatan positif itu dia tuh lebih ke bertahan, survive ya, bagaimana cara mengantisipasi itu dengan keadaan itu tenang. Nah, sedangkan yang negatif ini frontal, ini dia itu merasa merasa itu cemasnya itu berlebihan. Jadi sesuatu yang kecemasan berlebihan, melakukan energi-energi yang secara berlebihan itu akan bisa membuat dampak porak-poranda ya. Misalnya ini kita di suatu pertemuan, tiba-tiba ada orang teriak-teriak nggak jelas, ngomong-ngomong kata-kata kasar, satu rumah itu, satu pertemuan itu pasti akan rusak ya, pasti akan terselimuti oleh efek aura negatif. Nah itu loh teman-teman sekalian, bagaimana menyikapinya? Menyikapinya, orang-orang positif itu harus lebih cermat ya. Orang-orang positif juga harus mengangkat energi positif naik ke atas, yaitu dengan apa? Seperti ini, tepuk tangan. Tepuk tangan, yes, 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 tepuk tangan, yes, yes, yes. Jadi pada saat ada orang teriak-teriak negatif, kalian tepuk tangan. Itu jarang dilakukan kan? Ya memang jarang dilakukan karena kalian hanya menemukannya mungkin di channel ini, di channel Itu Mujigae, di mana ilmu itu di luar nalar ya, ilmu itu out of the box. Ada gitu orang marah-marah terus kalian tepokin gini, yes, 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 terus kalian senyum-senyum seperti ini. Kalau kalian sampai seperti itu, yang marah-marah tambah marah kan? Nah, pada saat tambah marah, itu energi negatif itu menguasai dirinya dan sebenarnya dia itu makin lemah. Jadi amarah itu sebenarnya adalah energi yang melemahkan ya. Kebahagiaan, tertawa itu energi yang mengangkat vibrasi. Jadi pada saat ada orang-orang seperti itu langsung aja ketawa terus, yes, yes. Yang ada dia akan makin marah. Tetapi kalian akan terlindungi, energi positif kalian itu akan terlindungi teman-teman semua, dan itulah ilmu out of the box. Jadi di mana kalian menemukan hawa-hawa negatif, kalian harus counter dengan hawa-hawa positif ya. Kenapa orang-orang positif kok kadang itu lebih mudah tertular oleh orang-orang negatif ya? Karena orang-orang yang hawa positif itu lebih cenderung pasif dia. Ya itu juga nggak bagus juga.
kalau bisa itu hawa positifnya dinaikkan vibrasinya dengan apa? Dengan sorak-sorai, dengan berafirmasi positif, dengan tidak kita bahagia seperti itu. Akhirnya ke counter lah yang energi orang-orang yang berenergi negatif itu, ya. Energi negatif itu akhirnya tidak akan bisa masuk mempengaruhi orang-orang yang positif. Akhirnya biasanya tuh yang negatif kalau tidak dia bergabung ya pasti akan mental. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai kepositifan kalian itu tertular atau turun ya menjadi negatif. Karena pada saat kalian menjadi masuk tertular energi negatif itu konsekuensinya itu yang harus kalian tanggung adalah macam-macam, dan itu tidak ada konsekuensinya itu kalian yang menanggung sendiri ya. Jadi kalau kalian kena energi negatif ya itu kalian yang menanggung kenegatifan itu ya, kayak misalnya penyakit ya, penyakit mental, penyakit pikiran, penyakit fisik, itu kalian bisa menjadi seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau bisa ini ya, ini bila kalian ingin meningkatkan vibrasi kalian, kalian berpandanganlah positif. Bila ada suara teriakan atau ada kejadian-kejadian yang membuat kalian itu tidak nyaman, rubahlah dalam alam pikiran kalian itu adalah pertanda ada keberuntungan, pertanda ada rezeki datang tidak lama lagi ya. Mudah-mudahan itu membantu. Mudah-mudahan juga bila kalian melakukan itu, visualisasi itu akan mendatangkan benar-benar keberuntungan, mendatangkan rezeki, dan mendatangkan kebaikan untuk kalian dan keluarga. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menyimak pembahasan kali ini. Apa yang saya ingin sampaikan itu tersampaikan kepada kalian ya. Mudah-mudahan kalian itu bisa menyerap apa yang saya sampaikan, dan saya yakin